Saudara, itulah Tuhan. Maka itu perhatikan kalau saudara ada seorang bapak atau ibu sedang gendong anaknya, cuaca lagi buruk, kalau dia tidur betul-betul di pelukan itu dan tidak terganggu dengan kondisi apapun juga, rasa aman. Seorang pemimpin akan jadi pemimpin yang baik dan benar kalau dia bisa memberi rasa aman untuk orang yang dipimpin. Memberi rasa aman menunjukkan arti yang luas. Luar biasa, rasa aman itu adalah sangat dibutuhkan oleh manusia. Perkembangan anak-anak akan jadi luar biasa. Bahkan intelektual mereka berkembang begitu baik kalau anak itu punya rasa aman. Fungsi yang kedua dari seorang ayah. Seorang ayah, seorang pemimpin itu pasti sama. Ayah pasti pemimpin, pemimpin pasti seorang ayah. Menyediakan tempat, space, sebuah ruangan untuk anak-anak dan untuk orang-orang yang dipimpin itu bisa berbuat salah. Bukan boleh berbuat salah. Beda. Saudara, Papa kita di surga selalu punya ruangan untuk kita hidup di ruangan itu, yaitu tempat untuk kita bisa bersalah. Adik-adik yang belum menikah, pelajari ini, simpan baik-baik dalam hidupmu kalau kau besok menikah jadi ayah dan jadi ibu. Dan untuk orang-orang tua, biar kita belajar. Mengapa cukup banyak orang tua kehilangan anak-anaknya? Dalam arti setelah anak itu mencapai pemuda menuju ke kedewasaan, anak-anak itu takut cerita apa saja pada papa mamanya. Takut. Sampai masalah seks pun anak-anak itu takut. Saudara, kepemimpinan yang sering kita lihat adalah kepemimpinan yang menghasilkan kemunafikan, melahirkan orang-orang munafik makin banyak. Mengapa? Dan contohnya Indonesia. Seorang pemimpin yang tidak pernah menyediakan tempat untuk yang dipimpin bisa berbuat salah, bukan boleh berbuat salah, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang munafik. Semua serba ketakutan, nggak bisa jujur, nggak bisa apa adanya. Sama seperti ayah dan ibu yang kehilangan anak-anaknya. Kalau anak-anak saudara lebih gampang bisa cerita kepada tetangga atau kepada om atau kepada gurunya, berarti saudara sudah kehilangan anak itu. Pikirkan itu baik-baik. Begitu banyak anak takut bertemu orang tuanya, maka itu banyak hubungan seks dalam kehidupan anak-anak orang Kristen pun di luar nikah. Karena nggak ada keterbukaan, anak-anak selalu ketakutan untuk datang kepada papa mamanya. Saya bisa melihat keluarga yang akrab, anak dan ayah, anak dan mama bisa begitu manja, sampai perkara yang jelek maupun buruk anak itu bisa cerita kepada orang tuanya. Maka kalau hal ini saudara buat, maka saudara akan pernah kehilangan anak-anak. Sampai tua pun mereka akan tetap kontak dengan orang tuanya, karena rasa aman ada. Dan aku tahu kalau aku ngomong pada papaku, dia gak akan marah walaupun aku salah, walaupun dia akan tegur dan akan didik aku, akan ajar aku. Tidak takut, ada tempat untuk bisa berbuat salah. Nah, pemimpin-pemimpin juga begitu, beri tempat. Pemimpin-pemimpin tidak boleh menuntut yang dipimpin harus sempurna tanpa salah. Tidak boleh. Itu pemimpin yang sangat salah dalam hidupnya. Papa kita di surga tidak pernah menuntut kita untuk tidak pernah salah. Tidak. Betul saudara? Maka itu dalam kondisi seperti apapun juga, kita tidak pernah takut datang kepada dia. Katakan amin. Sesalah apa kehidupan kita, kenapa kita tidak pernah takut datang kepada dia? Karena kita tahu dia punya tempat untuk saya bisa bersalah. Lalu kalau saya bertobat, saya sungguh-sungguh menyesal, ada tempat untuk dia perbaiki saya juga. Seperti itu seorang pemimpin dan seorang ayah. Untuk kita menemukan ini. Yang ketiga, fungsi ketiga seorang ayah dan seorang pemimpin adalah memberi kesempatan untuk anak-anak itu atau yang dipimpin itu mengembangkan kreativitas dan ide-ide. Itu pemimpin yang berhasil. Hanya sekali seorang pemimpin, seorang ayah adalah seorang yang selalu memberi tempat untuk anak-anaknya atau orang yang dia pimpin itu mengembangkan kreativitasnya atau ide-ide. Dan itu sungguh membuat orang yang dipimpin akan mengembangkan semua kemampuan, skill, keahlian dalam diri. Dan itu sungguh luar biasa.
Kalau saudara mau pelajari Yusuf, kagum. Jadi sejak hari pertama Firaun menyerahkan kekuasaan kepada Yusuf, Firaun gak pernah nyampuri urusan kenegaraan dan pemerintah. Semua di tangan Yusuf. Jadi Yusuf bisa mengembangkan semuanya itu sebagai seorang pemula. Ingat tuh, dia pemula. Dia belum pernah jadi raja. Dia belum pernah duduk di kursi pemerintahan. Tapi karena Firaun memberi kesempatan dan Roh Kudus mengurapi Yusuf, luar biasa hasil. Saudara, maka itu sebagai pemimpin, lihat tuh, setiap orang saudara pimpin beri kesempatan untuk mereka mengembangkan. Lalu kita awasi dari belakang. Kalau memang salah, kita arahkan. Beri kesempatan untuk mencoba. Kata ini baik. Beri kesempatan untuk mencoba. Papa nggak akan marah. Saya tunjukkan satu ayat. Kalau papa kita suka memberi kesempatan untuk mencoba. Paulus mencoba. Kisah Rasul 16. Dulu ya, Kisah Rasul 16. Dan ini sungguh luar biasa. Di dalam keraguan-raguan Paulus, papa kita tidak pernah marah. Ya, pasal 16 ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul 16 adalah satu-satunya pasal yang paling sering saya khotbahkan dalam seluruh kitab para rasul. Kenapa? Karena pasal 16 ini sejarah hebat untuk Injil. Sebagai orang yang dipanggil Tuhan secara mujizat, Paulus sangat mengasihi Yesus. Maka itu hatinya dan ambisinya adalah cepat menyelesaikan pekerjaan Tuhannya yang dia kasih. Jadi penginjilannya luar biasa. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Aneh, kenapa dicegah menginjil di Asia? Paulus tidak tahu. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, garis bawah kata mencoba. Karena Paulus bingung, kenapa tidak boleh di Asia? Ya udah, dia coba cari daerah lain yang masih Asia. Jadi Bitinia apa itu masih masuk daerah Asia. Tapi Roh Yesus mencoba. Nah, kata mencoba itu menunjukkan begitu baiknya papa kita sebagai seorang pemimpin. Katakan amin. Maka itu para pemimpin jangan suka menyalahkan kegagalan anak buah atau orang kita pimpin. Justru lewat kegagalan mereka, percayalah, kalau kita menerima mereka tetap apa adanya, tanpa memberi hukuman-hukuman yang tidak berarti, mereka akan belajar seumur hidup mereka dari kesalahan itu. Dan saya percaya mereka akan kembali kesalahan itu lagi. Paulus menemukan rahasia yang luar biasa dalam hidup kepemimpinannya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-14 dan 15. Salah seorang anak saya, dia ngambil S2 di Master Administrasi Publik, itu di Gajah Mada. Sekarang lagi penelitian di Nabire. Saudara, suatu hari salah seorang profesor yang Islam, saya lupa bapak siapa, masuk ke ruang kuliah membawa buku yang terkenal, Jesus the CEO. Itu buku bahasa Indonesia, terbitan Gramedia. Saudara miliki buku itu. 4 tahun yang lalu saya baca buku itu dan luar biasa. Lalu profesor anak saya ini berkata, kalian tahu saya Islam, tapi saya bersengaja bawa buku ini ke ruang kuliah. Saya tidak melihat dia sebagai seorang pendiri agama Kristen, tapi saya lihat dia sebagai seorang pemimpin, CEO, Chief Executive Officer. Itu orang punya kedudukan penting di banyak tempat. Nah, Yesus itu seperti itu. Waktu saya baca buku itu, saudara, ringkas-ringkas, pembahasan satu masalah paling banyak makan 2 halaman. Jadi dalam satu buku itu ada ratusan cara kepemimpinan Tuhan Yesus. Bayangkan, kepemimpinan Yesus dilihat oleh dunia dengan kacamata yang luar biasa. Mengapa kita sebagai pemimpin di dalam gereja nggak mau melihat hal itu? Kita justru cenderung meniru diktator-diktator itu, saudara. Maaf saya berkata. Betul tidak? Betapa banyak pendeta seperti diktator dalam hidupnya. Maaf. Satu kesalahan gereja yang dianut dari sejak semula,
Gereja menyatakan paus adalah satu pribadi yang tidak pernah bersalah, dan ini berbahaya.